Halo sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Maitakan 21. Kali ini aku akan menceritakan kisah pilu seorang laki-laki yang diberi harapan palsu oleh seorang wanita yang ia kenal dari suatu aplikasi. Cerita ini aku ambil dari kisah nyata yang aku dapatkan dari satu orang subscriber aku melalui Instagram. Cerita ini aku ilustrasikan sendiri melalui konten yang aku buat sendiri. Dan jangan lupa buat kalian yang baru menemukan channel aku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku. Wanita ini adalah seorang wanita yang aku kenal dari suatu aplikasi live streaming. Dia adalah seorang host yang live streaming di sana. Sedangkan aku sendiri adalah seorang penyawer yang selalu berlalu lalang di aplikasi tersebut. Pertama kali aku mengenalnya, aku sangat terkesan karena dia begitu sangat ramah dan sopan. Menurut aku, dia begitu berbeda dengan host-host lainnya karena dia selalu menyambut semua viewers yang selalu datang ke roomnya. Walaupun banyak typingan atau ketikan orang-orang yang tidak sopan pun, dia selalu menanggapinya secara sopan. Karena kekaguman aku itulah, aku selalu memberi dia hadiah berupa saweran layaknya yang selalu dibutuhkan seorang host di aplikasi tersebut. Hari demi hari, aku semakin rajin selalu hadir di roomnya. Aku tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti untuk selalu mensupportnya, karena aku tahu dia bekerja di sana untuk mendapatkan saweran. Hari demi hari, hubungan aku dengannya begitu erat dan semakin dekat. Apa yang ia butuhkan, aku selalu perjuangkan. Apa yang ia mau, selalu aku turuti. Tidak hanya sebatas hadiah yang aku sawerkan, yang aku berikan di dalam aplikasi itu, tapi aku juga selalu memberikan sejumlah uang karena dia selalu meminta dengan alasan meminjam dan nanti akan ia kembalikan. Tapi aku tidak pernah untuk memintanya kembali. Aku ikhlas, aku ridho untuk memberikannya secara ikhlas. Walaupun kami sudah dekat, aku tidak tahu status dia yang sebenarnya. Karena dalam pembicaraan, dalam obrolan sehari-hari, aku selalu bertanya dan dia mengatakan dia masih single dan belum punya suami. Dia selalu berkata bahwa dia bekerja seperti ini karena dia harus membantu orang tuanya dan adik-adiknya yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan biaya. Jika dia meminjam uang kepadaku, dan iya, dia selalu ingin membayarnya ketika dia gajian, tapi aku selalu menolaknya. Aku bilang, tidak usah, aku rela. Itu hanya untukmu dan untuk keluargamu. Singkat cerita, aku semakin dekat dan aku sering teleponan, juga chattingan di balik layar. Setelah 6 bulan, hubungan kami semakin dekat, dan dari sinilah aku mulai meminta izin untuk datang ke kotanya. Dan dia sangat merespon. Dia bilang, "Ya, silakan datanglah ke keluargaku." Selama 1 bulan sebelum keberangkatan, aku mengumpulkan uang, aku menabung untuk ongkos dan membawa oleh-oleh ke kotanya. Setelah uang terkumpul, akhirnya berangkatlah aku ke Yogyakarta. Waktu itu aku mendapatkan tiket untuk keberangkatan di sore hari. Akhirnya pergilah aku sore hari, kalau tidak salah waktu itu jam 16 waktu Indonesia Barat. Tidak lupa aku juga membawa oleh-oleh apa yang dia minta, dan dia minta dibawakan roti buaya dari Jakarta. Ya, aku belikan. Selain oleh-oleh roti buaya, aku juga memberikan oleh-oleh yang lainnya, yaitu berbagai ciri khas makanan dari Jakarta. Selama di perjalanan, dia masih sempat menghubungi aku, masih sempat mengobrol dan bertanya sudah sampai di mana sekarang. Setelah perjalanan 11 jam, akhirnya aku sampai juga di kota Yogyakarta, dan aku sampai di sana pukul 3.00 malam. Setelah sampai sana, aku menghubungi dia. Dia masih sempat membalas chattingan aku. Dia bilang, "Kamu cari penginapan aja dulu untuk istirahat. Jangan datang ke rumah, nggak enak soalnya udah malam."
Akhirnya aku tetap menunggu di taman di mana ia menjanjikan tempat itu untuk bertemu besok. Setelah 8 jam menunggu, akhirnya ia datang. Begitu lama aku menunggu, tapi dengan sabar, aku selalu setia menunggunya. Tapi aku kaget, setelah dia datang, dia tidak mau mendekati aku. Karena dia tidak mau mendekat, akhirnya aku yang mendekati dia. Setelah aku dekati, tiba-tiba dia kok menyuruh pulang. Sungguh aku kaget. Dia hanya berkata, "Oh kamu yang di aplikasi itu, salam kenal ya. Sekarang aku harus buru-buru pulang." Begitu katanya. Aku bingung ada apa. Sedangkan aku datang ke sini jauh-jauh, 11 jam. Tapi ketika sampai dan bertemu, dia hanya berbicara seperti itu. Dia hanya bilang, salam kenal dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Setelah itu dia menyuruhku untuk kembali karena dia bilang dia harus buru-buru pergi, dia harus buru-buru pulang. Sontak, aku sangat bingung dan sangat kaget. Ada apa? Dia tidak menjelaskan semua alasannya, kenapa dia pergi. Dalam keadaan bingung, suatu cobaan pun datang. Ternyata dompet aku hilang. Aku berpikir mungkin waktu di mobil terjatuh dompetku saat aku tidur. Kebingungan aku semakin bertambah, aku semakin bingung. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanpa uang sepeser pun. Akhirnya aku berjalan kaki menelusuri kota Yogyakarta di siang hari. Aku sambil berpikir keras bagaimana caranya aku pulang tanpa uang sepeser pun. Bahkan aku belum makan dari tadi malam. Aku mencoba menghubungi keluargaku, temanku, untuk minta ditransfer sejumlah uang. Bingung mau ditransfer kemana, sedangkan dompet aku pun hilang. Dan akhirnya aku hanya tidur di emperan-emperan toko seperti ini. Aku tahan rasa lapar, aku tahan rasa dingin dan rasa sakit. Kemudian aku bertemu dengan seorang yang baik yang memberikan air minum dan sepotong roti. Akhirnya, aku bisa makan untuk mengganjal perut aku yang belum makan dari kemarin malam. Sepanjang malam itu pun aku nggak bisa tidur. Aku memikirkan bagaimana caranya aku pulang. Dan akhirnya aku berpikir aku harus menjual handphoneku ini untuk membayar tiket dan untuk makan besok harinya. Setelah aku menjual handphone, akhirnya aku bisa makan juga dan aku bisa membeli tiket untuk pulang ke Jakarta. Setelah aku makan, akhirnya aku pergi ke terminal dengan jalan kaki karena aku takut uangku tidak cukup untuk membeli tiket di sana. Dan akhirnya, setelah beberapa jam aku jalan kaki, akhirnya sampai juga aku di terminal. Aku berucap syukur Alhamdulillah, Allah masih memberikan jalan untuk aku pulang ke Jakarta. Dari pengalaman inilah aku belajar untuk tidak mempercayai dengan mudah orang-orang yang aku kenal dari dunia online.